Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pasangan suami istri atau pasutri di Kota Kediri diduga menjadi korban penyerangan kelompok pesilat sepulang melihat konser musik dangdut. Korban yang mengendarai motor dikeroyok para pelaku di tengah jalan. Dugaan pengeroyokan terhadap korban pasangan suami istri oleh segerombolan pesilat terjadi di Kota Kediri. Peristiwa diduga terjadi sepulang konser musik dangdut di Gor Joyoboyo, Mojoroto, Kota Kediri pada Sabtu malam lalu. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat pasutri yang mengendarai motor dikerumuni para pelaku diduga pesilat. Tanpa sebab yang jelas terjadi cekcok sehingga korban pasutri diserang oleh para pelaku. Meski beberapa kali korban berteriak sedang hamil. Bahkan sang istri sempat terdorong dan hampir jatuh. Kini korban pasutri sudah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polres Kediri Kota. Kemarin sudah melaporkan secara resmi ke kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Sementara dari korban sendiri kan sudah mungkin sudah ada yang diperiksa terkait sementara korban saja. Nanti akan kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut dengan saksi yang ada di TKP. Namanya siapa Dan? Untuk korban artinya sudah apa? Posisinya seperti apa? Kondisinya korban? Ya kondisinya ada pengenalan, ada pengenalan, cuman masih mengalami luka. Mengalami luka. Ya, Memang dalam kondisi hamil benar? gimana? Dalam kondisi hamil? Sama dalam kondisi korban? Oh enggak ada. Korbannya laki-laki Pak. Oh, Yang perempuan yang dibonceng dan yang Iya yang perempuan yang sementara kan yang kita itu laki-laki yang ada. Polisi masih meminta keterangan korban dan para saksi guna menyelidiki pelaku pengeroyokan pasutri tersebut. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, peristiwa kebakaran rumah yang mengakibatkan korban jiwa terjadi di Jember Rabu pagi. Seorang kakek tewas dalam kondisi hangus lantaran terjebak kobaran api di kamarnya. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Jember menemukan jasad Jumari di pojok kamar rumahnya di Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji. Kakek berusia 80 tahun itu tewas lantaran terjebak kobaran api yang membakar rumah. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 8 pagi dan sempat membuat warga panik karena di tengah perkampungan. Meski sempat dilakukan pemadaman oleh warga, namun upaya tersebut sia-sia, sehingga api terus membesar dan melahap habis seluruh bangunan beserta isinya. Kebakaran baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah tim damkar Pemkab Jember tiba di lokasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari api rokok, sebab sebelum kebakaran terjadi, korban sempat meminta rokok kepada salah satu anaknya sebelum berangkat kerja. Yang atas nama Jumari yang usianya sudah 86 tahun, korban ini tidak bisa beraktivitas, hanya di dalam kamar. Awalnya oleh anaknya atas nama Jumari meminta rokok kepada anaknya. Setelah itu ditinggal bekerja. Setelah sekira kurang lebih jam 7 pagi tadi ada percikan atau asap dari saksi dari tetangga mengabari kalau terjadi kebakaran. Jadi kemungkinan besar kebakaran tersebut penyebabnya adalah puntung rokok yang terbakar di dalam kamar. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah kakek Jumari dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 pria uzur asal Ngawi diringkus polisi saat bersembunyi di rumah saudaranya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka dibekuk karena mencabuli gadis berusia 15 tahun hingga hamil 4 bulan. Salah satu tersangka berinisial SJ berusia 69 tahun dibekuk petugas Satreskrim Polres Ngawi saat berada di rumah saudaranya di Depok, Jawa Barat 30 Juni lalu. Pria asal Kecamatan Bidodaren Ngawi itu tak berkutik saat polisi meringkusnya ketika tengah tidur. Selain SJ, petugas juga menangkap TB berusia 67 tahun di rumah kerabatnya di Semarang, Jawa Tengah. 2 pria uzur itu diringkus karena mencabuli gadis di bawah umur tetangganya. Kasus itu terbongkar setelah kakek korban melaporkan perbuatan asusila tersangka ke polisi pada bulan Mei lalu. Akibat perbuatan itu korban hamil 4 bulan. Mendapat laporan, polisi segera mendatangi rumah pelaku namun keduanya sudah kabur. Sebulan lebih diburu, kedua pelaku akhirnya diringkus.
Kepada polisi, salah satu tersangka mengaku nekat kabur karena diusir istrinya karena terbukti menghamili korban. Di Depok, di daerah Depok, dan satunya kita amankan di daerah Semarang. Nah, untuk kedua orang pelaku ini kita sangkakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 81 ayat 1 junto 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 82 ayat 1 junto 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman setidaknya 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk motif kejahatan asusila tersebut. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, ratusan warga di Lamongan berebut gunungan tumpeng dalam tradisi sedekah bumi sebagai wujud syukur kepada Tuhan hasil panen melimpah. Tradisi ini diramaikan teatrikal Perang Sempioh yang mengisahkan perjuangan rakyat dalam mempertahankan desa dari serangan musuh. Pukulan gong menandai dimulainya pawai budaya tradisi sedekah bumi di Dusun Graman, Desa Sambang Rejo, Kecamatan Modo, Lamongan. 5 gunungan tumpeng diarak keliling desa menuju sendang atau mata air alami Dusun Graman yang menjadi pusat acara tradisi tahunan itu. Seluruh peserta arak-arakan tumpeng memakai pakaian ala Kerajaan Jenggala, disaksikan ratusan warga. Setibanya di Sendang Graman, sesepuh desa memimpin doa syukur kepada Tuhan atas melimpahnya hasil panen. Saat doa hendak selesai, warga yang menunggu sejak pagi langsung merangsek, memerebutkan gunungan tumpeng dan aneka hasil panen yang dibawa dalam arak-arakan. Bukan gunungan, Mas. Senang Bu ya? Senang. Setiap tahun kayak gini? Iya, setiap tahun kayak gini. Setiap tanggal, setiap bulan 7. Acara sedekah bumi. Ini nanti buat apa sayurnya? Apa? Sayurnya buat apa? Dimasak, no, Mas. Tradisi warisan leluhur ini semakin menarik dengan adanya teatrikal Perang Sempioh yang menjadi legenda Dusun Graman yang konon bagian dari Kerajaan Jenggala. Perang Sempioh menceritakan perjuangan warga Dusun Graman mempertahankan wilayahnya dari serangan kerajaan lain. Bumi Dusun Graman ini bagi kami adalah bersih desa. Kita bersih desa berterima kasih, bersyukur atas limpahan rezeki yang limpah tahun belakang. Terus yang menarik dari kegiatan sedekah bumi ini apa selain gunungan dan perang-perangan Sempioh itu mengartikan apa atau makna apa yang? Bagi kami arti dari semuanya ini adalah pergerakan kerukunan semua masyarakat desa Sambang Rejo khususnya di Dusun Graman. Pihak pemerintah desa Sambang Rejo berharap tradisi sedekah bumi dan kesenian teatrikal Perang Sempioh dapat menjadi agenda tahunan pemerintah daerah Lamongan serta dapat menarik kunjungan wisata ke desa Sambang Rejo khususnya Dusun Graman hingga berdampak pada meningkatnya perekonomian warga. Dari Lamongan, Sapari Ranwijaya melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.